pandangan dokter Owien bisa membuat kegaduhan ini berhenti. Ya kan, ini cuma tergantung cara pandang aja. Saya termasuk orang yang percaya adanya virus. Nah, kalau nggak percaya COVID-19, bagaimana dengan orang-orang dan juga data yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Satgas COVID-19? Ada banyak yang sudah meninggal dunia, bahkan kemarin rekor mencetak 50.000 lebih yang terkonfirmasi positif. Pertanyaan itu kan dijawab sama Dr. Louis. Yang menentukan itu COVID-19 siapa? Cuman alat. Dan alat itu pun kita sebagai masyarakat sampai hari ini juga disuguhi. Ternyata ada juga yang di-COVID-kan, ada kan? Bahkan ditemukan jenazah yang udah dikubur ternyata nggak COVID. Jadi ini kan informasi-informasi seperti ini kan mengganggu pernyataan itu tadi. Nah, Dr. Louis berangkat ke luar negeri untuk patenkan penemuannya. Doakan saya akan berjuang untuk Indonesia. Mudah karena kita terbiasa untuk melihat siapa rawinya, sanadnya bagaimana gitu ya, apakah bersambung atau tidak gitu. Jadi dalam ilmu hadis itu kan ada yang namanya sahih, ada yang namanya hasan, ada yang namanya dhaif, ada yang namanya maudhu pun banyak, dhaif pun banyak gitu ya, tingkatan-tingkatannya dan lain-lain. Dan kita terbiasa untuk kemudian setiap informasi yang mengatasnamakan kalau Rasulullah SAW, kemudian kita lihat gitu ya, dari mana ini asalnya dan kemudian di mana karena beberapa ustadz yang sangat mumpuni menyebutkan sampai ke nomor, ke halamannya, ke tempatnya, bahkan letak dan lain-lainnya, agar supaya memang ini sahih, datang dari betul-betul informasi sumber yang terpercaya gitu. maksud saya Bapak Aldo, Karena informasi yang keluar di media sosial juga selain Dr. Louis banyak yang seperti ini. Banyak. Informasi-informasi seperti ini masalah pandemi ini banyak. Apalagi akhir-akhir ini ada Piala Eropa. Bahkan kita udah lihat video sama-sama di Cina, di Wuhan yang tempat asalnya mereka begitu. Dan jujur ya, bulan Maret apa bulan April itu, justru dari pihak pemerintah yang bilang nggak ada COVID tuh. Jadi masyarakat ini mendapatkan kesimpang siuran. Seperti kata Bapak yang ahli hukum tadi, minta maaf saya nggak tahu nama Bapak ya. ya Pak Fikar. Ya Pak Fikar. Ini kalau mau diuji benar atau salahnya ya harus dipertemukan, uji akademis. Nah, yang saya mau tanya dari IDI, di saat IDI mengajak Dr. Louis untuk diskusi masalah ini secara ilmiah, apakah itu diskusi tertutup atau terbuka? Karena saya lihatnya gini, ini minta maaf nih, nggak usah jauh-jauh. Dr. Tirta itu dulu saya punya rekamannya. Dr. Tirta itu pernah berkoar, bahkan dengan gaya bicaranya beliau ya. Ayo mau debat, ayo. Iya. Tapi setelah diskusi tertutup berubah gitu. Baik, sebelum Dokter Adib. Jadi ini membuat pikiran manusia normal liar gitu, Mbak. Iya. Jadi menurut Bapak Aldo, kalaupun nanti ada diskusi pertemuan mengenai hal ini ilmiah, seharusnya dilakukan secara... Bukan karangan bunga, nakes di kota Surabaya butuh pencairan insentif. Gelora.com. Para tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien COVID-19 di rumah sakit dan puskesmas di kota Surabaya, Jawa Timur membutuhkan pencairan insentif sejak awal 2021. Insentif tersebut belum dicairkan. Dukunglah nakes dengan cara mencairkan insentif bukan dengan tulisan-tulisan atau karangan bunga. Kasihan nakes, belum terima insentif mulai Januari sampai sekarang, kata Sekretaris Komisi DPRD Surabaya Mahfud seperti dilansir di Antara di Surabaya Selasa. Menurut dia, pihaknya berani mengatakan seperti itu karena beberapa hari yang lalu berkeliling di puskesmas-puskesmas yang membuka pelayanan 24 jam. Salah satu yang dikeluhkan para nakes di puskesmas adalah insentif belum dibayar, ujar Mahfud. Mahfud mencontohkan kasus itu terjadi di puskesmas Pucang Sewu dan puskesmas Ngagel Rejo. Insentif mereka November dan Desember 2020 baru dibayarkan bulan ini. Sedangkan insentif mulai awal tahun 2021 belum dibayar.
tutur Mahfud. Untuk itu lanjut dia, tidak cukup memberikan semangat kepada nakes dengan kata-kata atau tulisan dalam karangan bunga, melainkan dengan mencairkan insentif mereka nakes. Ini punya taruhan nyawa, ujar Mahfud. Meski demikian, Mahfud mengapresiasi kebijakan Pemkot Surabaya yang telah membuka lowongan tenaga kesehatan di tengah kondisi darurat COVID-19. Akan tidak manusiawi ketika puskesmas buka 24 jam, namun jumlah nakesnya tetap setidaknya ditambah 4-6 orang, ujar Mahfud. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan saat dikonfirmasi mengaku pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut, namun Hendro mengatakan insentif nakes itu sudah dianggarkan. Saya belum cek, tapi alokasi anggaran sudah ada semua, pencairan ada di Denkes dan BPKD, kata Hendro. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajarannya di Pemkot Surabaya sebelumnya telah mengirim karangan bunga ke rumah sakit dan puskesmas di Surabaya. Karangan bunga yang terdapat tulisan bermacam-macam itu merupakan bentuk dukungan terhadap nakes yang selama ini sudah berjibaku dalam menangani COVID-19. Pandangan Dr. Owian bisa membuat kegaduhan ini berhenti. Ya kan, ini cuma tergantung cara pandang aja. Saya termasuk orang yang percaya adanya virus. Nah, kalau nggak percaya COVID-19, bagaimana dengan orang-orang dan juga data yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Satgas COVID-19? Ada banyak yang sudah meninggal dunia, bahkan kemarin rekor mencetak 50.000 lebih yang terkonfirmasi positif. Pertanyaan itu kan dijawab sama Dr. Louis. Yang menentukan itu COVID-19 siapa? Cuman alat. Dan alat itu pun kita sebagai masyarakat sampai hari ini juga disuguhi. Ternyata ada juga yang di-COVID-kan, ada kan? Bahkan ditemukan jenazah yang udah dikubur ternyata nggak COVID. Jadi ini kan informasi-informasi seperti ini kan mengganggu pernyataan itu tadi. Nah, Dr. Louis berangkat ke luar negeri untuk patenkan penemuannya. Doakan saya akan berjuang untuk Indonesia. Ini sebetulnya mudah karena kita terbiasa untuk melihat siapa rawihnya, sanadnya bagaimana gitu ya, apakah bersanding atau tidak gitu. Jadi dalam ilmu hadis itu kan ada yang namanya sahih, ada yang namanya hasan, ada yang namanya dhaif, ada yang namanya maudhu pun banyak, dhaif pun banyak gitu ya, tingkatan-tingkatannya dan lain-lain. Dan kita terbiasa untuk kemudian setiap informasi yang mengatasnamakan kalau Rasulullah SAW, kemudian kita lihat gitu ya dari mana ini asalnya dan kemudian di mana lain. Karena beberapa ustadz yang sangat ini menyebutkan sampai ke nomor, ke halamannya, ke tempatnya, bahkan letak dan lain-lainnya agar supaya memang ini sahih, datang dari betul-betul informasi sumber yang terpercaya gitu. maksud saya Bapak Aldo, Karena informasi yang keluar di media sosial juga selain Dr. Louis banyak yang seperti ini. Banyak. Informasi-informasi seperti ini masalah pandemi ini banyak. Apalagi akhir-akhir ini ada Piala Eropa. Bahkan kita udah lihat video sama-sama di Cina, di Wuhan yang tempat asalnya mereka begitu. Dan jujur ya, bulan Maret apa bulan April itu justru dari pihak pemerintah yang bilang nggak ada COVID tuh. Jadi masyarakat ini mendapatkan kesimpang siuran. Seperti kata Bapak yang ahli hukum tadi, minta maaf saya nggak tahu nama Bapak ya. ya Pak Fikar. Ya Pak Fikar. Ini kalau mau diuji benar atau salahnya ya harus dipertemukan, uji akademis. Nah yang saya mau tanya dari IDI,
Di saat IVI mengajak Dr. Louis untuk diskusi masalah ini secara ilmiah, apakah itu diskusi tertutup atau terbuka? Karena saya lihatnya gini, ini minta maaf nih,